Shalom, ada sukacita hari ini? Amin. Perkenalkan, aku Viera Sevilla dari kelas 12-7. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan renungan khotbah singkat yang aku beri judul yaitu 3 kata ajaib. Yuk simak baik-baik. Kalian nyadar gak sih? Seringkali dalam hidup ini, kita sering dihadapi oleh masalah yang tiba-tiba datang tanpa permisi dulu ke kita. Kayak misalnya nih ya, kita udah nyusun rencana A, nyusun rencana B, dan bahkan udah sampai ngebayangin betapa senangnya kita saat ngejalanin rencana itu. Tapi tiba-tiba semua rencana itu gagal. Kita pasti kan kecewa. Juga mungkin di suatu momen kita kehilangan orang yang kita sayang di saat kita belum siap akan hal itu. Atau pokoknya saat kita berada di titik dimana semuanya itu terasa berat dan serasa gak ada jalan keluar lagi bagi kita. Mungkin saat itu rasanya tuh wajar kalau kita ingin mengeluh dan marah ke Tuhan. Bilangnya gini, Tuhan, kenapa sih harus aku? Kenapa Engkau membiarkan aku mengalami semua hal ini? Tapi coba deh, stop sebentar dan pikirin satu hal ini. Apakah dengan kamu mengeluh bisa menyelesaikan masalah itu? Enggak kan? Justru semakin kita mengeluh, semakin pula kita tenggelam dan stres dalam kekecewaan dan ketakutan. Nah, disinilah kita perlu mengingat satu hal yang sangat penting. Apa itu? Bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang gak akan pernah ninggalin kita. Gak percaya nih? Coba deh buka kitab Yesaya di pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Tuhan dengan tegas berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." So, apa artinya itu? Artinya tuh gini, kita gak akan pernah benar-benar sendirian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Mungkin dari sebagian kalian ada yang bilang bahwa tapi kita kan manusia, pasti tetap ada rasa takut dong. Karena kita kan gak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya wajar sih emang kan. Tapi ada satu cara sederhana buat menangkal rasa takut itu. Caranya cukup simpel sih. Kalian cukup ingat dan ucapin 3 kata ini. Nah, apa sih katanya? Sini, simak baik-baik ya. Cukup 3 aja, yaitu aku punya Tuhan. Aku ulangin lagi ya. Aku punya Tuhan. Nah, saat sakit, coba katakan bahwa aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Saat merasa gagal, coba deh katakan, aku punya Tuhan yang bisa memberikan kesempatan baru. Saat merasa takut, coba bilang, aku punya Tuhan yang memegang masa depanku. Gimana? Nah, ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan, maka ketakutan yang membelenggu kita akan perlahan mulai berkurang. Tapi di sini itu bukan berarti masalah kita akan semerta-merta langsung hilang gitu ya. Bukan, tetapi bahwa kita punya jaminan bahwa Tuhan yang berdaulat atas segalanya sedang bekerja dalam hidup kita. Ingat kan kisah Daud saat menghadapi Goliat? Semua orang takut karena melihat betapa besar dan kuatnya raksasa Goliat itu. Tetapi tidak dengan Daud. Daud tidak merasa takut sekalipun. Karena ia tahu bahwa yang berperang bukan hanya sekedar dirinya, melainkan Tuhan sendiri yang menyertainya. Pada akhirnya, Daud berhasil memenangkan peperangan itu bersama Tuhan. Nah, begitu pula dengan kita.
Jadi, setiap kali kita merasa takut atau khawatir, jangan biarkan rasa itu menguasai hati dan pikiran kita. Karena satu hal yang jelas dan pasti, bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua masalah kita. Ada amin? Amin. Baik, sekian dari renungan khotbah yang dapat saya sampaikan. Semoga firman ini dapat membawa berkat bagi kita semua. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekian, terima kasih.